Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Shadaqallahul azim, wa sadaqa rasulul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman Islam sebagai nikmat utama dalam hidup kita, karena kedua nikmat itu akan menjadi gerbang pintu kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan kunci kita mendapat derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita senantiasa mengingatkan, terutama di saat kita sedang mendapat musibah, cobaan, ujian, tantangan, rintangan dalam hidup kita, yang itu adalah hal yang sunnah dalam kehidupan manusia. Maka senantiasa kita menguatkan rasa syukur kita kepada Allah dalam kondisi apapun hidup kita. Maka sungguh nikmat Allah itu dalam hitungan detak jantung kita dan dalam hitungan helaan nafas kita. Selama nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, maka yakini bahwa di sanalah senantiasa ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak akan mempermasalahkan dalam hidupnya apakah dia kaya atau miskin, tidak masalah. Tidak mempengaruhi status dia di hadapan Allah. Apakah susah, apa senang, tidak mempengaruhi derajat dia di hadapan Allah, tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah sikap hidup kita saat diberikan kekayaan dan sikap hidup kita saat diuji dengan kemiskinan. Jadi yang perlu diperhatikan oleh kita bersama adalah sikap hidup kita ini bagaimana saat kaya, saat miskin, saat senang, saat susah, saat merasa tak mendapat musibah, dan saat mendapat musibah terus-menerus dalam hidup. Itulah yang menentukan. Makanya Allah tidak akan menghisab kita karena kaya, tidak akan menghisab kita karena miskin, tetapi sikap hidup kita. Orang kaya walaupun hartanya banyak, dihisabnya lama, tapi kemungkinannya tetap masuk surga. Hanya mungkin statusnya aja, seperti Nabi Sulaiman. Dalam sebuah riwayat, Nabi Sulaiman dihisabnya paling terakhir. Kenapa? Karena harta kekayaannya tak terbatas, sangat banyak sekali ukuran manusia. Makanya kita kalau berdoa juga jangan terlalu kencang doanya. Yang Tuhan. Di situ kewadahan kayak kamu nggak. Mintanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa mensyukuri apapun nikmat dari Allah Subhanahu
salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustaz Mahmud Syarif selaku kasekutuan kita di kepengurusan Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga, keluasan rezeki dan keberkahan dalam segi apapun kehidupan. Juga kepada jamaah semuanya, para sepuh, ibu-ibu yang setia senantiasa hadir di majelis taklim dan setia terus menyokong perjuangan kita semuanya dalam mengembangkan terus taklim kita. Mudah-mudahan taklim ini nanti imbasnya akan terasa ke depannya di lingkungan kita. Lingkungan kita akan semakin mendekati syariat agama, lebih mendekati Islam, lebih mendekati syariat, lebih tertib, lebih amanah, lebih jujur, dan lebih hal-hal yang baik yang akan kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jamaah semuanya, ibu-ibu, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dan keluasan rezeki serta keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua kita pasca kita Ramadan kemarin dan Idul Fitri. Kita akan memulai kembali melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah kita. Sebelumnya seperti biasa kita zikir pagi Asmaul Husna dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Asmaul Husna ini salah satu pemberat mizan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Ya
Al-Mizan, hari penimbangan amal perbuatan di padang mahsyar. Terakhir kita kajian At-Tadhkirah ke-43, kita sudah menjelaskan sebagian dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang Al-Mizan ini. Bahwa Al-Mizan ini dilaksanakan setelah hisab. Jadi hisab dulu baru mizan. Karena kalau hisab untuk menentukan amal mana yang diterima dan ditolak. Hisab. Dihisab. Harta nih, dihisab. Oh, ini halal, ini halal. Ini halal, ini halal. Haram ditolak, halal. Ini amal sholat kita diterima, ditolak. Hisab, dihitung. Berapa hitungannya amal yang diterima, yang ditolak? Itu hisab. Tetapi kalau mizan itu untuk menentukan kadar nilainya amal yang diterima itu berapa kadarnya. Di hadapan Allah nilainya berapa? Nah, itu mizan. Sehingga mizan itu menentukan balasan. Baru kalau hisab belum ada balasan. Tapi ketika sudah mizan, sudah bisa ditentukan balasannya berapa. Apa balasannya? Nah, ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan al-mizan haqqun. Mizan itu benar. Jadi akan terjadi nanti di padang mahsyar. Dalam rangkaian kejadian di padang mahsyar, salah satunya adalah mizan. Dan kita tidak bisa tidak penuhi dalam hidup. Karena walaupun kita enggak mau pasti terjadi. Kita pasti meninggal, pasti masuk kubur, masuk alam barzakh, mendapat nikmat atau siksa kubur, menunggu hari kiamat tiba, dan saatnya nanti akan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amal kita. Makanya untuk orang-orang yang imannya enggak diasah gitu, enggak disambungkan imannya dengan akhirat, kan susah hidup berubah. Akan begitu saja hidupnya. Kumaha kayak kowe. Berapa dibalik? Kayak kumaha. Engke kumaha lamun teu amal, engke kumaha ieu, engke kumaha itu. Jangan kumaha engke we. Akhirnya naon? Hanjakan. Sampai ke tulang sumsum bahasanya. Hanjakan teh. Ketika utara salat ditanya ku ahli surga, masalahkakum fi saqar. Kunaon? Kamu aya di neraka sakor. Oh, dulu aku minal musholli. Dulu saya tak pernah sholat. Nyesel. Dulu saya enggak pernah puasa. Dulu saya simak di kamar Ramadan ningali di beberapa tempat di Urang, wilayah Bogor masih kene aya ternyata zaman untuk puasa terang-terang. Ngopi sisi jalan di kantor-kantor pemerintah kayak untuk puasa kita ditertibkannya, padahal itu maksiat, bahkan dosa besar. Memang serba terbalik ya di zaman ketika aturan Islam ditinggalkan, akan ada kerancuan dalam hidup, keanehan. Jadi orang bingung, oke. Jadi dari sekarang belajar kumaha engkenya itu. Arek para sajeng tetangga emosi. Engke kumaha nya? Gitu. Kumaha engke we? Yang penting engke ngambek. Engke kumaha? Kita kan aturannya syariah, bukan ayat Quran, tapi syariah. Al-mizan haqqun wa la yakunu fi haqqi kulli ahadin, tapi tidak setiap orang mendapat mizan. Tidak semua orang melalui mizan. Ada orang-orang yang tidak akan dimizan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, orang berharapnya si eta.
Berharap orang teh tidak mengakui mizan. Masya Allah ya, kita ditimbang. Masya Allah. Orang masih hafal tuh tilu amal anu mizan hampir mizan ketika nimbang eta amal hampir ngagebrok bahasa. Overload teu kuat nahan eta amal. Bukan. Padahal eta mizan ketika ditendang langit, ditendang bumi kuat tenan. Tapi ditendang eta amal hampir ngagebrok ka mizan. Dina hadis. Naon amal eta? Hiji sabar. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan menepati janjinya membayar orang yang sabar tanpa perhitungan. Sabar, pahala kita terbatas. Tidak bisa ditimbang amal sabar. Sabar ese. Karena kan bisul dia kesenal orang. Karena bisul. Karena nyari panon, karena nyari buntu. Abe dihambak nih, makanya nyari buntu. Sabar. Nu kadua kamari urang puasa. Puasa teh amal tanpa hisab. Pahalana tanpa hisab. Allah langsung itu. Teu perlu ditimbang cek Allah. As-sauli wa ana ajzibi. Puasa mah kaula langsung ngabalas. Mun Allah ngabalas, cek ulama teu perlu ditimbang. Allah tahu. Baraha kadarna eta si puasa diterima apa henteu barangna nilai. Nu katilu hese memaafkan kesalahan orang. Eta hese. Itu. Mun urang dizalimi ku batur minta maaf ka urang. Perintahna naon? Wa'fu, maafkan. Sakesel kumaha oge urang mun batur minta maaf, maafkan. Mun tadi maafkan, urang berhadapan jeung Allah langsung. Berarti urang teh sombong melebihi Allah. Padahal kan Allah nu berhak sombong. Allah nu berhak sombong. Bahkan ridai selendang Allah teh sombong teh selendang. Jadi mun aya urang boga salah minta maaf ka batur teh dihampura ku batur, entah saya serahkan ke Allah, pasti dihampura ke Allah. Dan nu memiliki eta jalma nu maafkeun teh Allah. Jadi urang ka pemiliknya langsung, pemilik kita jelema. Gusti, abdi nuhun ka minta maaf teh dihampura Gusti. Abdi ka Gusti nuhun hapunten Gusti. Kanu boga eta jalma, kanu menciptakan eta jalma, kanu murak-marikeun hate eta jalma. Makana jalma nu teu ngampura berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Urang. Makanya sakumaha wae urang dendam ka batur, ketika batur nyoloyor minta maaf, hampura ku urang. Mun teu dihampura, urang riweuh dunya akhirat. Dunya riweuh, akhirat riweuh. Di dunya oke, tenang-tenang hate urang. Di akhirat jadi mamaha. Tatilu amal moal dimizan Allah. Moal dimizan di antara. Masya Allah. La yakunu bihaqqi kulli ahadin bidalilin fa yuqalu ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi. Hai Muhammad sallallahu subhanahu wa taala asupkeun ka surga jalma anu tidak perlu hisab, anu pahalana tidak terhisab, tidak terhitung, maka tak perlu dimizan. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Diketahui orang-orang yang pendosa melalui ciri-cirinya. Allah Maha Meninggal. Surah Ar-Rahman ayat 41. Wa inna ma yakunu liman baqiya min ahlil mahsyar mimman khalaqa amalan sholihan wa akharun sayyi'an minal mu'min. Jadi mizan itu untuk orang satu penduduk terakhir pada mahsyar yang masih mencampur adukan pahala dan dosa.
salaman ulah berdosa sengaja nu urang geus nyaho ieu teh haram tinggalkeun tong dikeureuh wae nu nyaho ieu teh wajib laksanakeun buru-buru tong ditempo-tempo waktuna sabab urang bisa kasih ieu min ahlil masar mimman khalaqa amalan sholihan wa amalan sayyi'ah. Nah, urang pun masih dalam kadar nyaho eta teh dosa dilaksanakeun keneh gitu asup jangan dimizan bakal ditimbang untuk menentukan lebih banyak kadar mana antara dosa jeung pahalana. Sieun. Wa qad yakunu lil kafirina ala ma zakarna ya. Nu kadua mizan mah pikeun orang-orang kafir. Jadi jelema kafir ditimbang ke amal. Jadi dengan dua eta tah. Jadi orang punya niat Gusti abdi niat berazam mau melaksanakan maksiat anu sengaja. Jadi eta kudu diazam. Lamun urang masih kene sengaja maksiat, sengaja dosa, payahna siap-siap dari sekarang memperbanyak amal kebaikan supaya ketika ditimbang amal baikna lebih berat daripada amal buruk, daripada amal baik dibanding amal buruk. Tapi lamun seimbang serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hamid berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wasaquna al-alfi allazina yadkhuluna jannah bila hisabin la yarfa'u lahum mizanu wa la yaquduna suhuban wa inna hiya bara'atun maktubatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi aya jalma anu komitmen jeung kalimat la ilaha illallah di Al-Qur'an aya tadi. Urang teh dulu di alam ruh tos bersahadat bersaksi ketika Allah nanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi aku ini Tuhanmu kata Allah. Nah, jawab urang semua ruh di alam ruh bala syahidna. Betul ya Allah engkau adalah Tuhanku. Di alam ruh semua makhluk ciptaan Allah manusia itu sudah beriman. Ngan can sah imanna lamun can diikrarkeun di alam dunia ketika lahir sudah balik. Ulama berpendapat lamun orang lahir di keluarga muslim tak perlu khusus bersahadat menyatakan cukup dengan syariat. Tapi lamun orang lahir di keluarga non muslim kudu bersahadat lagi memunculkan syahadat di alam ruh. Lamun itu dihitung zahiriana kafir. Makanya orang non muslim mun hayang masuk Islam kudu bersyahadat memunculkan kembali syahadat di alam ruh. Mun urang mah teu kudu syahadat deui. Tinggal meyakinkan menguatkan syahadat urang. Tajdidul iman, memperbaharui iman urang. Urang muntos syariat dina salat maca syahadat. Ya. Dina berbagai macam kesempatan urang maca syahadat. Bahkan orang tajdidul iman dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Eta teh mizan yang luar biasa. Namun orang komitmen dengan la ilaha illallah eta teh cukup kekuatan pahala. Pikeun mengimbangi mizan bahkan bisa tanpa mizan. Bisa tanpa mizan. Seperti ibu-ibu punten upami keur leutikna teu sempat ngaji Quran, ayeuna geus sepuh teu bisa baca Quran, kumaha tah? Belajar ayeuna hese poho wae, babariun jeung tomat jeung bawang jeung cabe. Ya, pakai trok gitu kan. jeung tarasi geus rek belajar Quran deui oge gitu. Makanya tinggal urang menyesal tobat ke Allah itu kemudian nu bisa banyak peluang amal saleh. Hadis tadi muttafaq alaih Bukhari Muslim. Kalimatani khafifatani fil lisan. Aya dua kalimat gampang di lisan. Tapi saqilatani fil mizan, berat dina timbangan. Habibatani ila Rahman. Allah sangat suka
subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Eta cenah tasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Eta sepuh mah ya. Dikirna itu. Kayak tasbih itu pakai jari, pakai buku-buku jari. Gitu tah. Seperti Rasul mengajarkan gitu. Orang pakai jari, dikir keluar dari perdebatan pendapat ulama tentang pakai tasbih itu menang cenah ge dulu. Gitu teh banyak perbedaan pendapat. Mun nggowae mah da aya dalilna oge nu membolehkan orang pakai tasbih. Kan tong niat we niru-niru agama lain. Di agama lain aya tasbih. Bahkan kalau ada tasbih mah. Di negara unggul, di negara otak nih, pakai tasbih orang mah kudu. Kudu demonstrasi lah ya. Gitu. Atau orangnya kalau mau tasbih ke mana-mana. Pilih ngarobahan teh. Cukup we pakai pandangan subhanallah bihamdi subhanallah. Hadis sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Dua kalimat ringan dina lisan gampang dina mizan ngaberatkeun mizan. Allah sangat mencintai dua kalimat tersebut. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Masyaallah. Mun urang komitmen jadi jalma nu taat mah sebenarnya peluang-peluang pahala seberpisah ya, seberpisah. Tapi lamun urang komitmen mung taat apapun nilai-nilai pahala jadi menjauh, jadi hese benar-benar. Jadi hese, arah hese. Imam Al-Qurtubi nyarios kieu. Jadi beliau menukil sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi, tunsabul mawazin yaumal qiyamati, diletakkan mizan di yaumil qiyamah. Fayu'ta bi ahli shalah, maka dipanggil ahli salat. Ahli salat hadir. Ahli salat datang. Fayu'afuna ujurahum bil mawazin, maka kemudian dibalas pahalanya setelah ditimbang. Pahalanya sekian. Wa yu'ta bi ahli siyam, didatangkan ahli siyam, ahli puasa ka dieu, didatangkan ahli puasa. Fayu'afuna ujurahum bil mawazin, maka ditimbang kemudian amalna, diberikan pahalana setelah ditimbang. Wa yu'ta bi ahli sedekah, mana ahli sedekah? Dia ahli sedekah. Wa yu'afuna ujurahum bil mawazin, diberikan balasannya setelah ditimbang. Wa yu'ta bi ahli haji, didatangkan ahli haji, orang yang sudah umroh, sudah haji. Wa yu'afuna ujurahum bil mawazin, ditentukan dibayar pahalanya setelah dimizan. Wa yu'ta bi ahli bala, didatangkanlah ahli bala, orang yang hidupnya menang musibah di dunia. Ahli bala, ahli cobaan. Fala yunsabu lahu mizanun, tidak diletakkan mizan di hadapan orang itu. Wala yunshar lahu diwanun, teu perlu dicembrengkeun catatan amalna di hadapan Allah. Wa yusabbu alaihul ajru, langsung diserahkan, langsung dicurahkan pahalana langsung eta jelema. Sobban bi ghairi hisabin, tanpa dihisab. Ulama menyimpulkan hadis ini, inilah orang yang bi ghairi hisab karena sabar. Ahlul bala nyeri sirah wae, tatangga aya wae nu goreng ka urang, terus ka urang, ngazolimi urang. Pokona mah asa hirup teh sempit teh. Tah eta ahlul bala. Ya, ahlul bala. Sampai-sampai ini luar biasa ya, baru sampai merinding ya. Baca hadis ieu, hiji deui. Hadis ieu masih merinding, sampai merinding. Sampai dahsyat itu maksudnya. Sampai hiji di hadisna Ibnu Abbas
Yu'ta bisyahid yaumal qiyamah fayunsabu lil hisab. Didatangkan ahli syahid, orang yang meninggal syahid yaumal qiyamah fayunsabu lil hisab, ditegakkan hisab. Wa yu'ta bil mutasaddiq fayunsabu lil hisab. Didatangkan orang yang sedekah, ditetapkan hisab. Summa yu'ta bi ahli bala fala yunsabu lahum mizan. Didatangkan ahli bala, orang yang mendapat musibah hidup nawai sengsara di dunia. Tidak ditentukan, tidak ditetapkan mizan, tidak dipasang mizan. Wala yunsaru lahum diwan, tidak perlu dihamparkan catatan amalnya.